Ustadz gaul gitu loh. Ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, tak lupa pula dengan nikmat kesempatan untuk datang memenuhi undangan pengajian sekaligus dirangkaikan dengan arisan yang rutin kita laksanakan setiap bulannya pada minggu kedua. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu, marilah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum kita bersama-sama melantunkan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Jamaah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada sore hari ini kita hadir dalam Masjid Kubal Islam BTM Mangga 3. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi serta salam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah yang telah mengangkat derajat perempuan. Kata sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa kami harus mengabdi? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Ibu itu adalah seorang wanita. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu perempuan. Siapa lagi? Ummuka, ibumu wanita. Siapa lagi? Abuka, kemudian ayahmu laki-laki. Artinya apa? Nabi diutus Islam ini untuk kita semua, terutamanya perempuan, bahwa perempuan ditinggikan derajatnya 3 kali dibandingkan dengan laki-laki. Makanya jadilah perempuan yang berkelas. Tapi rata-rata penghuni neraka adalah perempuan, tapi bukan perempuan yang ada di tempat sini, perempuan Israel Yahudi, bukan perempuan yang di sini. Kenapa Pak Ustaz? Di sini semua beriman kepada Allah. Perempuan yang tidak beriman kepada Allah, waktu Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi melihat sekelompok perempuan di neraka paling terbanyak dibandingkan dengan laki-laki. Nabi menangis, bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka Jibril? Kata Jibril, itulah seorang perempuan yang tidak menjaga auratnya, rambutnya. Kalau keluar jilbabnya nak buka nih. Kalau di masjid nak pakai sini. Pokoknya tutup buka. Termasuk itu tidak istiqamah dalam menutup aurat. Salah satunya aurat adalah kakinya ibu, itu aurat. Jadi mesti pakai kaos kaki. Kalau sudah bermajelis taklim, menutup di kaki, mata kaki. Ya, jadi nanti usahakan tutup nih, tidak kelihatan nih kakinya. Pakai kaos kaki kalau datang ke masjid, kecuali di rumah tangga. Ya bisa dipaham. Perempuan yang boleh kelihatan wajah dengan telapak tangan ini sampai sini. Jadi ini dengan ini boleh kelihatan. Di atasnya ini sudah aurat. Hati-hati. Kebiasa orang kan angkat naik bajunya, baru jam kanan orang kasih dia. Gaya tapi neraka. Saya menyampaikan kebenaran, terserah bunda marah tidak, yang penting ku nasihati. Buat apa kita bermajelis kalau hanya dosa yang dapat? Betul tidak? Kan biasa nangkat naik kayak begini, nangkat naik bajunya, baru kasih dia jam tangannya dengan gelangnya. Hati-hati. Kalau begini semua mantap. Jamaah. Jamaah. Perempuan yang kedua, saya diberikan tema hari ini, kedudukan wanita dalam Islam, dari ketua majelis taklim. Yang mana ketua majelis taklim? Oh bunda, saya bahas wanita. Saya tidak bahas laki-laki karena wanita semua. Jamaah. Yang kedua, perempuan di neraka yang Nabi lihat adalah
yang di kain payudaranya, mohon maaf, yang mana itu yang memberikan ASI kepada anak, kemudian anak itu dalam artian menikahi anak kandungnya, saudara sepersusuan, dia tidak tanya ke suaminya. Contoh, saya punya istri menyusui, ada anakku, kebetulan istriku pergi di pasar, menangislah anakku di belakang, datang ini orang tante, pokoknya dia juga punya adat menyusui, ambil itu anak-anak, nak kasihan menangis, nak kasihan ini, berikan ASI. Kemudian dia tidak pernah tanya orang bahwa ini anak pernah diberikan ASI. Ketika besar anak ini berjodoh, laki-laki saya punya anak ini perempuan, maka haram hukumnya menikah karena saudara sepersusuan. Maka mesti perempuan yang berikan ASI ini tanya kepada suaminya, jangan kasih ambil nanti anakku siapa tahu dilamar di zamannya ustaz. Kenapa kak haram hukumnya? Dia sudah kuberikan ASI, saudara sepersusuan dengan anakku, tapi bukan warisan. Ini yang banyak di neraka kata Nabi. Saya hampir bunda, saya punya anak nandar laki-laki. Anak saya sekarang SMP kelas 3, saya baru tahu. Istri itu hari sakit, kemudian ke pasar. Sebelum satu kaliku, Cikalingku, sebelum satu kali. Datang di rumah, menangis anakku. Saya tidak pernah tahu. Nak kasih titik itu anakku. Anakku laki-laki, dia perempuan anaknya. Nanti baru-baru ini saya tahu, anak itu sering baku cicit. Namanya sudah dewasa. Jamaah, oh jamaah. Contoh itu tadi, ini kejadian sama keluarga persis. Dia tidak punya anak. Ada orang hamil yang gimana? Ada orang hamil, tidak ada suaminya, jadi kapan suaminya? Maka datanglah orang itu mengatakan dia takut pulang kampung hamil. Dia katakan kalau saya kalau ada anak pulang kampung diusirkan. Dia orang kaya. Dan dia begini baik, begini perjanjian. Saya ambil anakmu, saya kasih keluar. Yang kita begitu dikasih. Keponakan kok anaknya saya punya kakak, tapi sakit mamanya saya ambil. Sekarang itu anak sudah besar, tapi atas namanya dia, namanya suamiku dulu. Tapi dia laki-laki. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya nanti kalau menikah jangan sebut nama suami tak intinya sampai tahu siapa namanya. Biar maksudnya kalau dia nanti besar sudah selesai. Tetap saya sampaikan bahwa saya bukan saya orang tua kandungnya. Tapi misalnya nanti kalau menikah, jangan disebutin nama bintinya supaya tidak kecil itu anak. Ada niat ini punya kami masih ada yang begini kami sedang sultan Allah musallim. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah silaturahim erat untuk kami semua di Masjid Al-Islam ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk-Mu, matikan kami dengan husnul khatimah, berikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh-solehah, berguna kepada agama bangsa negara. Yang punya hutang ya Allah, segera kami luaskan hutang kami. Hanya Engkau yang memberikan kami rezeki, memberikan rezeki dari atas sayang-sayang. Yang punya penyakit, angkat penyakitnya Rabb, berikan kesembuhan dan berikan kesembuhan dalam taat dan ibadah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kepada suami kami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, ditolan kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami umur yang bermanfaat, umur yang barakah. Bisa umur kami ya Allah, jadikan umur kami umur taat. Jauhkan dari segala mara yang menimpa kami, kesukaran dan kesusahan. Berikan kebaikan dan kemudahan dan segala kesusahan. Berikan kehidupan yang kepada kami ya Allah, untuk masuk Ramadan siap walafiat, taat